Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, pembelajaran yang kreatif adalah pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitarnya sebagai media dan sumber belajar. Saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Larangan Kabupaten Pamekasan yang mengintegrasikan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran. Selama 30 menit ke depan Anda kami ajak untuk menyaksikan bagaimana lingkungan dijadikan sumber pembelajaran bagi siswa-siswi di SMP Negeri 1 Larangan ini. Ayo ikuti tayangannya dalam acara Rapendik. SMP Negeri 1 Larangan yang berada di Jalan Raya Larangan memiliki lahan 1 hektar lebih. Dengan lahan yang luas itu, sekolah berinisiatif untuk mengembangkan beberapa program pendidikan berbasis lingkungan hidup. Di antaranya adalah penghijauan, pembelajaran tentang kebersihan dan merawat lingkungan, serta pemanfaatan limbah organik menjadi pupuk kompos. Penerapan pembelajaran berbasis lingkungan hidup di SMP Negeri 1 Larangan merupakan upaya sekolah untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat, terutama kepada siswa dan pentingnya lingkungan hidup bagi keberlangsungan eksistensi manusia dalam ekosistem yang sehat dan berkesinambungan. Pembelajaran tentang lingkungan hidup yang diajarkan di SMP Negeri 1 Larangan lebih kepada menjaga lingkungan agar tetap bersih, rindang, dan asri. Wujudnya yaitu dengan menjaga kebersihan dan melakukan penghijauan. Pada saat saya masih SD, saya pernah mendengar cerita dari kakak kelas saya yang sudah sekolah di SMPN 1 Larangan. SMPN 1 Larangan itu katanya sekolahnya bersih, bagus, hijau, rindang, dan sejuk. Nah, selain itu murid-muridnya juga berprestasi. Dari situ rasa ketertarikan saya timbul. Ya, pada awalnya kami mengikuti kegiatan tersebut hanya sekedar mengikuti saja dan coba-coba apakah kegiatan tersebut menarik atau tidak. Tetapi setelah kami mengikuti kegiatan tersebut, timbul ketertarikan dalam diri saya. Yaitu misalnya sampah organik yang biasa kita buang malah sekarang bisa dijadikan sebagai kompos yang berguna. Sedangkan kalau penanaman pohon, kami dari dulu sangat antusias sekali karena pohon itu mengacu pada pentingnya lingkungan. Pohon itu kan banyak manfaatnya, seperti menghasilkan oksigen yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain itu, penanaman pohon ini sangat berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi banjir. Kan bumi ini semakin panas, janganlah hanya kipas-kipas saja. Marilah kita bersama-sama melakukan penanaman 1000 pohon. Kalau setahu saya, limbah yang dimanfaatkan itu hanya sisa sayur, daun bubur, sampah makanan kantin. Semua itu dapat kita temukan dari setiap tempat sampah di sekolah yang berkategori organik. Selain itu, tim Adiwiyata juga menambahkan bahan pendukung lainnya seperti dedak dan kotoran sapi. Semua itu didapat dari sumbangan setiap siswa dari seluruh kelas. Kan setidaknya mereka itu berpartisipasi demi kemajuan sekolah ini. Ya, jika ditanya banyaknya tergantung volume wadah pengomposan di SMP 1 Larangan ini. Ya, kalau di SMP 1 Larangan ini volumenya 12 meter kubik. Kalau ditanya kapan, kita melakukan pengomposan 2 bulan sekali. Tergantung volume banyaknya sampah organik yang terkumpul dan persiapan bahan pendukungnya. Kalau menurut kami bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Yang dulunya saya hanya bisa membuang sampah sembarangan, tetapi kalau sekarang saya malah tidak enak sendiri karena sampah itu ternyata bisa dimanfaatkan kembali, contohnya sebagai kompos yang berguna. Harapan saya agar pembelajaran tentang lingkungan hidup di sekolah itu dapat ditularkan ke lingkungan sekitar, ya seperti ke masyarakat di luar sekolah, sehingga orang yang peduli terhadap lingkungan itu semakin bertambah. Pemirsa,
Pembelajaran pendidikan tentang lingkungan hidup kini semakin banyak diterapkan di sekolah. Hal ini bukan upaya untuk mempekerjakan siswa sebagai pekerja di lingkungan sekolah, namun untuk membangun jiwa cinta lingkungan yang pada akhirnya generasi berikut menjadi generasi yang berbudaya lingkungan dan menjadi sebuah habit bagi semua warga sekolah. SMP Negeri 1 Larangan mengerti betul tentang peran lingkungan terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi, ancaman terhadap kehidupan, dan solusi penyelamatan kehidupan di bumi. Usaha SMP Negeri 1 Larangan adalah untuk membantu siswa mengenal dan menjaga ekosistem lingkungan hidup sekitarnya. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak dan Ibu Guru Pembina Pembelajaran Karakter Cinta Lingkungan di SMP Negeri 1 Larangan, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rapendi, yang ingin saya tanyakan pertama, bagaimana penanaman karakter peduli lingkungan ini kepada siswa? Dimulai dari Ibu. Penanaman pendidikan karakter untuk siswa SMP Negeri 1 Larangan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pendidikan karakter secara monolitik berbasis lingkungan. Yang kedua, secara terintegrasi di dalam mata pelajaran yang diberikan kepada siswa di kelas. Terus ada tambahan lagi, yaitu dengan pembiasaan untuk tetap hidup bersih dan sehat. Kemudian program-program apa saja yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ini di sekolah ini, Pak? Pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Sekolah melakukan beberapa program. Di antaranya adalah melakukan lomba-lomba kebersihan kelas yang dilaksanakan setiap satu semester sekali, yaitu pada saat pelaksanaan kelas meeting. Terus sekolah juga melakukan kemitraan dengan dinas-dinas terkait seperti BLH, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta dinas-dinas lainnya terkait. Terus yang ketiga, sekolah melakukan melaksanakan program ikut peduli terhadap lingkungan, yaitu ikut membersihkan lingkungan pasar, karena sekolah kita berdampingan dengan pasar, yang dalam hal ini banyak sekali sampah-sampah berserakan setelah pasar selesai. Terus sekolah juga melakukan peringatan hari-hari nasional yang berhubungan dengan lingkungan, seperti Hari Bumi, Hari Air, Hari Satwa, dan lain sebagainya. Terima kasih. Iya, baik. Berkaitan dengan sampah organik, Pak. Nah, bagaimana proses pembelajaran ini? Kami menggunakan pembelajaran langsung dengan cara sekolah itu menyiapkan tempat sampah organik dan anorganik dipisah ya di kelas, dan menyiapkan beberapa tempat sampah yang berkategori kayak tadi itu di tempat-tempat yang penting ya, dekat-dekat ya. Sehingga anak yang sampahnya selesai bisa dibuang. Bisa gitu. Selanjutnya sampah-sampah yang berkategori organik tadi dibawa setiap kelas, siswa dibawa ke tempat penimbunan organiknya. Yang organik itu ke seluruh sekolah nanti. Selanjutnya hasil sampah organik yang sudah dikumpulkan dibuatlah kompos. Begitu. Terus manfaat apa yang bisa dirasakan dengan kegiatan ini? Manfaat dengan kegiatan ini pertama dengan pembiasaan tadi, yaitu melalui pembiasaan dapat membudayakan membuat siswa menjadi berbudaya untuk hidup selalu bersih gitu. Sehingga lingkungan sekolah khususnya bersih. Jadi bersih dan indah. Indah. Baik, terima kasih. Terus kendala atau kesulitan apa, Pak, yang dihadapi oleh pihak pembina? Kendala yang menjadi kesulitan kepada pembina di sini karena kurangnya kesadaran dari warga sekolah ini, dan juga untuk melestarikan hal itu, itulah kekurangan kita semua karena masih belum menyadari hal seperti itu. Yang kedua,
karena juga lingkungan masih belum tahu manfaat daripada bersih lingkungan itu, masih belum tahu manfaatnya. Makanya sekolah kami ini melestarikan bersih lingkungan. Sekian. Ya, Pak, kemudian harapannya apa ke depan, Pak? Ya, tentunya harapan kami ke depan, kita punya visi sekolah unggul dalam mutu pendidikan, berbekal iman dan takwa, berwawasan lingkungan. Harapan tentunya bagaimana sekolah kita ini bisa merealisasikan visi sekolah kita, karena 3 komponen dalam visi sekolah di sini yaitu prestasi baik akademik maupun non akademik, kemudian adalah akhlakul karimah, kemudian yang ketiga adalah sekolah diwiyata menjadi satu kesatuan, sehingga dengan tercapainya sekolah kita, sekolah diwiyata di provinsi, bahkan harapan kami ke nasional, bahkan ke mandiri, tentunya dibarengi dengan peningkatan prestasi baik akademik maupun non akademik. Ini harapan kami ke depan. Di prestasi yang sudah dicapai sekarang ini, mari terus kita tingkatkan. Pasti kita bisa kalau ada kebersamaan. Oke, terima kasih Pak informasinya. Mudah-mudahan SMP Negeri 1 makin sukses, Pak. Amin. Amin. Pemirsa, limbah organik di SMP Negeri 1 Larangan Pamekasan mempunyai manfaat yang besar bagi warga. Karena melalui limbah organik, siswa diajarkan untuk mengolah limbah organik sekolah yang banyak untuk pembuatan pupuk kompos. Karena sifat dasar limbah organik adalah mudah mengalami pelapukan dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau. Alasan saya menyekolahkan anak saya di sekolah SMP 1 Larangan ini karena SMP Negeri 1 Larangan itu difavoritkan oleh masyarakat Pamekasan. Sekolah SMP 1 Larangan ini adalah sekolah yang banyak meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karenanya, saya menyekolahkan anak di sekolah SMP Negeri 1 Larangan ini. Saya sangat setuju sekali program sekolah yang punya program terhadap lingkungan. Karena apabila sekolah betul-betul memperhatikan lingkungan, sekolah itu menjadi sejuk dan kegiatan belajar mengajar insya Allah akan berjalan dengan baik. Manfaatnya sangat besar sekali. Anak saya sekolah SMP Larangan itu sangatlah rajin mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah dan juga kegiatan-kegiatan sekolah yang dilanjutkan di rumah. Saya selaku wali murid mengharapkan kepada sekolah apa yang telah dicapai atau didari oleh sekolah SMP di 1 Larangan ini diharapkan minimal dapat dipelihara apalagi dilanjutkan, utamanya di bidang akademik, sehingga anak itu betul-betul nantinya lulus dari SMP 1 Larangan ini dengan mudah melanjutkan sekolah yang lebih atas. Pemirsa, penampilan sekolah yang bersih, rindang, dan nyaman akan memudahkan terjadinya transfer ilmu, serta lingkungan sekolah yang asri juga dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa. Selain itu, penanaman nilai kecintaan terhadap lingkungan juga dapat dilakukan guru dalam pembelajaran. Melalui pengintegrasian ini diharapkan dapat menanamkan pentingnya menjaga lingkungan untuk masa depan siswa SMP Negeri 1 Larangan.
Pemirsa, peran kepala sekolah dan komite sekolah amat penting untuk mendukung kelancaran dari program-program kegiatan di sekolah. Saat ini saya bersama Bapak Mulyono selaku Kepala SMP Negeri 1 Larangan dan Bapak Mudhar Hussein selaku komite di SMP Negeri 1 Larangan, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Mul. Alhamdulillah baik. Pak Dar, ingin saya tanyakan, komite sekolah dalam hal ini memiliki peran yaitu diantaranya memberikan motivasi dan supervisi dalam tanda kutip kepada sekolah. Nah, apa tanggapan Bapak tentang program-program kegiatan sekolah kaitannya dengan lingkungan ini, Pak? Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah dan pengetahuan kami selaku ketua komite ini sudah berjalan dengan baik. Program-program yang telah direncanakan sebelumnya itu semuanya berjalan dengan baik. Artinya apa yang telah diprogramkan oleh sekolah itu semuanya dikonsultasikan dengan komite sekolah, termasuk juga program-program sistem pembelajaran atau program-program yang lain, kegiatan yang lain, termasuk juga untuk wawasan lingkungan. Ini semuanya dikonsultasikan dengan komite sekolah. Kami selaku komite sekolah selalu memberikan dukungan penuh kepada sekolah sehingga sekolah ini bisa menjalankan program dengan baik. Iya. Salah satu bentuk dukungannya apa, Pak, yang bisa ditampilkan oleh komite sekolah bersama warga sekolah tentunya? Di sini selalu kami mengadakan konsultasi dengan semua pengurus komite, dengan warga sekolah. Hal-hal yang perlu diprogramkan oleh sekolah itu selalu dikonsultasikan dengan komite sekolah, sehingga kami tahu betul apa yang menjadi program sekolah. Jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, ya, sampai kemudian hasil, sampai pada evaluasinya komite sekolah semuanya tahu. Ya. Kemudian hasil yang Bapak lihat bagaimana setelah apa namanya kegiatan itu berlangsung? Ya, alhamdulillah semuanya itu berjalan dengan baik. Tapi yang namanya kendala itu pasti ada. Tapi di sini kendala-kendala itu bisa diatasi dengan baik. Semua program-program yang dilaksanakan oleh sekolah itu didukung semuanya oleh semua guru, semua TU, dan termasuk juga dari komite sekolah. Siswa juga begitu. Seluruh program sekolah didukung oleh semua elemen sekolah. Oke, harapan Bapak ke depan apa? Harapan kami tentu saja mudah-mudahan sekolah ini ke depan jauh lebih baik lagi, sehingga harapan dari masyarakat lingkungan di sini benar-benar bisa diwujudkan oleh sekolah, terutama dalam mutu pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah ini. Luar biasa. Terima kasih. Saya ke Pak Mulyono. Ya. Pak Mul, kenapa Bapak menjadikan isu lingkungan sebagai kegiatan pembelajaran di sekolah, masuk bahkan integrasi terhadap kegiatan pembelajaran di sekolah? Terima kasih. Jadi sesuai dengan visi sekolah. Visi sekolah kita itu adalah unggul dalam mutu pendidikan, berbekal iman dan takwa, serta berwawasan lingkungan. Jadi berangkat dari visi sekolah itulah kami untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak peduli kepada lingkungan. Jadi anak-anak pada hakikatnya bagaimana sekolah itu membentuk anak-anak peduli terhadap kelestarian dan kerusakan lingkungan. Itu yang kan. Jadi mereka dipersiapkan untuk paling tidak melestarikan lingkungan untuk masa depan. Betul. Nah, kemudian bagaimana Pak mengemas itu dalam kegiatan pembelajaran untuk lingkungan ini, Pak? Ya. Jadi pertama di sekolah kami itu untuk pembelajaran itu terintegrasi dengan semua mata pelajaran. Kemudian di samping itu ada kegiatan ekstrakurikuler adiwiyata di sekolah kami dalam rangka untuk mendukung anak-anak kita untuk menjaga lingkungan di sekolah kita dan kegiatan-kegiatan partisipatif di luar sekolah. Jadi artinya mereka didorong supaya
memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media belajar sekaligus sebagai kegiatan pembelajarannya. Iya, betul. Nah Pak, untuk itu kan dibutuhkan SDM yang menurut saya harus terpilih. Dan bagaimana Bapak memproses, merekrutnya atau paling tidak membentuk tim itu Pak? Iya. Jadi di sekolah kami sudah ada tim Adiwiyata. Iya. Dan tim itu sudah kita kerjasama dengan PLH Kabupaten Pamekasan. Dan dari situ tim Adiwiyata PLH Kabupaten itu memberikan sosialisasi, memberikan pencerahan kepada teman-teman tim Adiwiyata, sehingga SDM untuk tim Adiwiyata di sekolah kami itu betul-betul memahami bagaimana cara mengelola sekolah dalam sekolah yang peduli dengan lingkungan. Kemudian perekrutan tentang anak-anak kita, karena di sini sudah ada tim Adiwiyata, maka tim Adiwiyata bekerja sama dengan pembina OSIS untuk mendata siswa-siswa yang peduli dengan lingkungan. Maka siswa-siswa itulah akan dibentuk, dibina oleh sekolah melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dan kemudian respon siswa bagaimana Pak? Alhamdulillah sangat positif. Jadi hal ini terbukti bahwa di sekolah kami ini sejak tahun 2008 sudah juara sekolah bersih dan peduli lingkungan. Dan untuk tahun 2015 ini kami bersiap-siap dengan Dewan Guru dan seluruh warga sekolah untuk mengikuti lomba Adiwiyata di tingkat nasional. Ya. Terus dengan itu kemudian tentunya dengan lingkungan indah, pikiran bersih, kompetensi kan menjadi meningkat dan daya saing juga menjadi meningkat. Betul, betul. Bagaimana pengaruh lingkungan tadi terhadap prestasi dan kompetensi siswa? Ya, alhamdulillah. Yang terakhir kemarin adalah masuk kategori sekolah Adiwiyata tingkat provinsi Jawa Timur. Itu yang kami sampaikan hanya pada tingkat provinsi, tapi kalau sudah kabupaten sudah tidak terhitung banyak. Tidak terhitung banyak. Bapak, selain fokus pada lingkungan, tentu ada program-program unggulan lain yang mungkin juga menjadi jago dari SMP Negeri 1 Larangan ini, Pak. Ya, unggulan kami memang yang berkaitan dengan lingkungan adalah pertama mengolah sampah organik ya dan anorganik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Kemudian yang kedua, kreatif, produktif, ekonomi. Iya, betul seperti itu. Jadi di sekolah kami sudah kami siapkan tempat kreasi anak-anak untuk mengolah sampah itu. Bagaimana anak-anak mengolah sampah yang anorganik maupun yang organik itu menjadi hal-hal yang bisa bersifat ekonomi. Jadi contohnya sekarang untuk sampah-sampah yang organik diolah oleh anak-anak kita menjadi pupuk organik dan itu sudah istilahnya sudah bisa laku dijual di pasar. Jadi memberikan kontribusi ke masyarakat juga dengan menjual hasil produk tadi. Ya, dari produk pupuk organik yang juga pernah dipamerkan di tingkat Kabupaten Pamekasan dan alhamdulillah juga laku di Pamekasan itu hasil dari produk anak-anak kita di tingkat kabupaten. Nah, dengan hasil yang demikian bagus, tentu stakeholder itu kan memiliki trust yang bagus. Nah, bagaimana trust dari stakeholder tadi untuk dukungan? Iya, alhamdulillah. Jadi dengan beberapa prestasi yang telah diraih oleh sekolah ini, dukungan dari wali murid cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang masuk SMP Negeri 1 Larangan. Ya. Jadi pada saat saya menjadi kepala sekolah pertama di sini, jumlah siswanya 516 dan sekarang sudah mencapai 721 siswa. Jadi alhamdulillah dukungan masyarakat cukup besar pada sekolah ini. Nah, program ini kan tidak hanya berhenti di sini saja. Lantas bagaimana rencana kesinambungan ke depan? Ya, rencana kami bahwa untuk sekolah Adiwiyata ini terus kami tingkatkan dan mudah-mudahan nanti untuk lomba di tingkat nasional ini sekolah kami bisa meraih sehingga itu merupakan prestasi yang bisa dibanggakan oleh sekolah kami. Di samping itu juga prestasi-prestasi di bidang akademik maupun non akademik terus kita tingkatkan sehingga kepercayaan masyarakat kepada sekolah kami seperti apa yang telah dikemukakan oleh ketua komite tadi semakin meningkat. Itu harapan dari kami dan seluruh guru di sini. Oke Bapak, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan SMP Negeri 1 Larangan ini makin sukses. Amin. Terima kasih. Pemirsa, inilah bukti bahwa dengan peduli terhadap lingkungan, seseorang menjadi semakin sehat pikirannya, hatinya,
sehingga prestasi dan daya saing bagi siswa di masa depan akan jauh lebih meningkat. Berawal dari begitu luasnya lahan yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Larangan yang membuat pihak sekolah beserta komite dan UPTD Dinas Pendidikan setempat untuk menjadikan SMP Negeri 1 Larangan sebagai sekolah berwawasan lingkungan hidup. Kini SMP Negeri 1 Larangan tumbuh menjadi sekolah yang intens memberikan pembelajaran terhadap siswanya tentang pentingnya lingkungan hidup dalam kehidupan dan ekosistem makhluk hidup. Ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi proses pembelajaran di sekolah. Tak hanya mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara memelihara dan menjaga lingkungan dan hutan sebagai upaya untuk menyelamatkan bumi. Pemirsa, Tuhan menyediakan lingkungan alam ini sebagai sumber belajar guna meningkatkan kompetensi dan daya saing manusia di masa depan. Seperti yang dilakukan di SMP Negeri 1 Larangan Kabupaten Pamekasan. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi dalam tayangan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar dan dengan sekolah kita akan menjadi manusia yang lebih terdidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.